Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membahas bab 1 tentang himpunan. Pembahasan kita pada hari ini, yang pertama pengertian himpunan dan objek himpunan, yang kedua penulisan himpunan, ketiga cara penyajian himpunan, keempat himpunan kosong, kelima himpunan bagian, keenam himpunan sama, ketujuh himpunan saling lepas, kedelapan himpunan universal, 9 diagram Venn, 10 operasi himpunan, dan terakhir penerapan himpunan. Sebelumnya, saya yakin materi himpunan ini sudah pernah kalian dapatkan di bangku sekolah. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan dan apa saja objek dalam himpunan? Definisi himpunan dan objek himpunan. Pertama, himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, di sini kata kuncinya adalah suatu kumpulan dari sejumlah objek dan terdefinisi dengan jelas. Berarti kalau yang tidak terdefinisi secara jelas, itu bukan termasuk pada himpunan. Kemudian yang kedua, objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Objek dalam suatu himpunan sangat bervariasi. Bisa berupa orang-orang tertentu, hewan tertentu, tanaman tertentu, angka tertentu, dan sebagainya. Nah, di sini saya berikan contoh yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Pertama, yang termasuk pada contoh himpunan. Ada kumpulan mahasiswa yang lahir pada bulan Januari. Nah, di sini jelas ya definisinya bahwa himpunan mahasiswa yang lahir pada bulan Januari. Yang kedua, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf B. Nah, di sini juga jelas. Di sini berarti anggotanya adalah kota-kota di Indonesia yang diawali dengan huruf B, yaitu Bogor, Bandung, dan yang lainnya. Yang ketiga, kumpulan mahasiswa perempuan pada kelas A. Di sini juga jelas ya, berarti anggotanya adalah mahasiswa perempuan yang ada di kelas A. Nah, ada juga contoh yang bukan himpunan. Berarti yang bukan himpunan ini adalah yang tidak terdefinisi secara jelas. Misalnya, kumpulan mahasiswa yang pandai di kampus. Nah, kata pandai ini tidak terdefinisi dengan jelas. Bisa dia pandai dalam menulis, atau bisa juga dia pandai dalam menyelesaikan soal matematika dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua, kumpulan kota besar yang ada di Indonesia. Di sini kota besar juga relatif ya. Jadi, tidak terdefinisi secara jelas. Dan yang ketiga, kumpulan makanan yang banyak disenangi di kantin. Nah, di sini juga tidak terdefinisi dengan jelas karena makanan yang disenangi di kantin itu gimana persepsi setiap orang. Yang kedua, cara penulisan himpunan. Yang pertama menggunakan huruf kapital, misalkan huruf A besar, B besar, dan seterusnya. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal, seperti ini tandanya kurung kurawal. Dan yang keempat, antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Saya berikan contoh, A sama dengan kurung kurawal dibuka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, berarti di sini memperlihatkan bahwa himpunan A memiliki anggota angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, cara penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi. Cara enumerasi ini adalah dengan cara menyebutkan setiap anggota himpunan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. Maka A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Berarti B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Berarti misalkan C sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 100. Selanjutnya himpunan bilangan bulat yang tulis sebagai D misalkan sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya.
Nah, ada juga simbol-simbol baku. Di sini penulisan himpunan yang sudah baku dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan dalam penjabaran matematika. Misalkan, P himpunan bilangan bulat positif, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau N bilangan bulat, bilangan alami, natural, misalkan 1, 2, dan seterusnya. Ada juga misalkan himpunan bilangan bulat. Nah, ini kalian lihat contohnya. Nah, di sini ada juga himpunan yang universal. Maksudnya universal ini adalah himpunan biasa disebut dengan himpunan semesta. Disimbolkan dengan U, atau ada juga yang menyimbolkan dengan S ya. Contohnya misalkan, U sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan A himpunan bagian dari U. Berarti A-nya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan universal. A sama dengan 1, 3, 5. Baik, saya lanjutkan. Menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contohnya apa? Misalkan P, himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Nah, ini kita tuh dengan cara menuliskan sifat anggotanya. Misalkan ini. Kalau tadi kan kita sebutkan setiap nomor-nomornya secara rinci. Nah, kalau yang ini, sekarang kita menuliskan sifat anggotanya. Kita sebutkan himpunan dari P ini himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Berarti isinya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian N himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Berarti kalau kita jabarkan keanggotaan dari N ini 1, 3, 5, 7 misalkan. Kemudian Z himpunan bilangan bulat kurang dari 7 dan seterusnya. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Ya, tahu bahwa himpunan juga bisa kita tulis dengan notasi X, keanggotaan X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti saya menuliskannya X, keanggotaan X, bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau bisa juga A sama dengan X, keanggotaan X ada anggota P, X kurang dari 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Anggota himpunan. Anggota suatu himpunan dinyatakan dengan lambang E ya. Elemen dengan bentuk huruf seperti E. Sedangkan yang bukan anggota suatu himpunan dinyatakan dengan lambang E tapi dicoret. Ini bukan anggota tandanya. Anggota yang sama dalam satu himpunan hanya ditulis satu kali. Contohnya, P sama dengan huruf awal 1, 2, 3. Sehingga 1 adalah anggota dari P, 2 anggota dari P, 3 anggota dari P, dan 0 bukan anggota dari P. Ini mudah-mudahan jelas ya, sampai dengan penulisan anggota himpunan. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis himpunan. Pertama ada himpunan kosong atau null set. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya kurung kurawal tapi kosong dalamnya atau seperti huruf 0 kemudian dicoret. Itu artinya himpunan tersebut kosong. Contohnya apa? Contohnya A sama dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berusia di bawah 15 tahun. Tentunya tidak ada yang misalkan yang 10 tahun, 11 tahun, tidak ada, maka A, keanggotaan A itu adalah kosong atau 0. Nah, maka A ini disebut himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian ini, misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya anggota setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini ya. Nah, ini contoh penggambarannya. Di sini ada diagram Venn untuk menggambarkan himpunan. Nah, dalam kotak persegi ini adalah himpunan universal. Karena himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka himpunan A ini berada dalam lingkaran himpunan B. Seperti itu. Jadi menandakan bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan B.
Selanjutnya ada himpunan yang sama. Ini A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya, jika setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya, A sama dengan B, di mana A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A garis miring 2, B diagram Venn-nya, maka ada dalam himpunan universal ini ada himpunan A dan B yang saling lepas. Contohnya, jika himpunan A memiliki anggota X di mana X ini adalah elemen dari bilangan positif dan X ini kurang dari 8, berarti angka 1 sampai dengan 7, dan B merupakan himpunan yang anggotanya 10, 20, 30, dan seterusnya, maka A adalah himpunan saling lepas dari himpunan B. Kemudian selanjutnya ada himpunan universal. Himpunan universal adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan universal dilambangkan dengan U. Biasanya ada pula yang menyebutkan himpunan semesta yang dilambangkan dengan S. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka himpunan universal yang memungkinkan adalah U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya diagram Venn. Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta atau himpunan universal. Contohnya, misalkan himpunan universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Maka untuk menggambar diagram Venn-nya, kita lihat dulu anggota himpunan dari A dan himpunan dari B. Nah, kita lihat himpunan A ada angka yang sama dengan himpunan B, yaitu angka 2 dan 5. Maka tandanya himpunan A dan himpunan B adalah beririsan. Maka kita masukkan terlebih dahulu angka yang beririsan dari himpunan A dan B, yaitu anggotanya 2 dan 5. Selanjutnya, sisanya himpunan A yang belum masuk angka 1 dan 3. Himpunan B anggota yang belum masuk 8 dan 6. Maka setelah itu himpunan universal kita lihat anggota yang belum masuk di A dan B kita tulis di himpunan universal di luar lingkaran himpunan A dan B, yaitu 4 dan 7. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Notasinya A irisan dari B. Nah, irisan ini dilambangkan dengan huruf seperti huruf N. Misalkan contohnya A irisan dari B, di mana anggotanya X merupakan anggota dari himpunan A dan X merupakan himpunan anggota dari B. Digambarkan seperti ini ya, boleh kalian lihat. Jadi A dan B itu beririsan. Contohnya, jika himpunan A memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, dan B, himpunan B anggotanya 4, 10, 14, dan 18, maka himpunan A yang beririsan dengan himpunan B adalah angka 4 dan 10. Karena angka 4 dan 10 merupakan elemen yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Kemudian, selanjutnya,
Jika himpunan A memiliki anggota 3, 5, 9, dan himpunan B memiliki anggota min 2 dan 6, maka irisan yang ada pada anggota himpunan A dan himpunan B itu tidak ada. Artinya, himpunan A dan himpunan B ini adalah saling lepas. Kemudian selanjutnya gabungan atau union. Notasinya A, kemudian ada seperti huruf U, kemudian B. Jadi A gabungan dengan B, di mana anggotanya X merupakan anggota atau elemen dari A atau X elemen dari B. Contohnya, jika himpunan A memiliki anggota 2, 5, 8, dan anggota B memiliki anggota 7, 5, dan 22, maka gabungan himpunan A dan B ini menjadi 2, 5, 7, 8, 22. Selanjutnya, komplement. Notasinya adalah di atas huruf yang menyatakan himpunannya diberikan garis lurus. Saya berikan contohnya, himpunan komplement A. Seperti ini, di mana anggotanya adalah X, yang mana X merupakan anggota dari himpunan universal, dan X bukan anggota dari A. Nah, seperti ini gambarnya, boleh kalian lihat. Contohnya, misalkan, himpunan U memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika himpunan A memiliki anggota 1, 3, 7, 9, maka himpunan komplement A memiliki anggota 2, 4, 6, 8. Contoh yang kedua, jika himpunan A memiliki anggota X, di mana X per 2 merupakan anggota dari bilangan positif, dan X kurang dari 9, maka himpunan komplement A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya, selisih atau difference. Notasinya biasanya ditulis dengan strip atau min. Saya berikan contoh, selisih himpunan A terhadap himpunan B. Anggotanya adalah X, di mana X merupakan keanggotaan dari himpunan A dan X bukan anggota dari himpunan B. Atau bisa juga kita katakan himpunan A irisan dengan himpunan komplement B. Berarti seperti ini gambarnya, bisa kalian lihat. Contohnya, jika himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, sampai dengan 10, dan himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, maka selisih himpunan A terhadap himpunan B adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dan sedangkan selisih dari himpunan B terhadap himpunan A adalah 0. Selanjutnya, contoh penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu kelas, terdapat 48 mahasiswa. Mereka memilih 2 jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata, 29 mahasiswa gemar bermain basket. 27 mahasiswa gemar bermain voli. Dan 6 mahasiswa tidak menggemari kedua olahraga tersebut. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya mahasiswa yang gemar bermain basket dan voli. Dari soal ini, sebenarnya kita sudah bisa menangkap, pertama ada himpunan universal sebanyak 48 mahasiswa. Kemudian yang kedua ada himpunan mahasiswa yang gemar bermain basket dengan anggotanya 29. Dan ini bisa kita nyatakan, misalkan contohnya ini himpunan A, himpunan yang gemar bermain basket. Kemudian 27 mahasiswa gemar bermain voli, ini kita misalkan himpunan B. Dan 6 mahasiswa yang tidak menggemari keduanya, kita misalkan dengan himpunan X. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah
banyaknya mahasiswa yang gemar bermain basket dan voli. Berarti ini adanya irisan antara himpunan yang bermain basket dengan himpunan yang bermain voli. Baik, kita kerjakan. Jawabannya, gambar diagram Venn dari keterangan tersebut dapat diperoleh jika banyaknya mahasiswa yang gemar bermain basket dan voli diketahui. Maka, kita harus mencari terlebih dahulu banyaknya mahasiswa yang gemar bermain basket dan voli. Cara mencari irisan tersebut, di sini banyaknya irisan himpunan A terhadap himpunan B sama dengan jumlah anggota A, himpunan A maksudnya, ditambah dengan jumlah anggota himpunan B, kemudian dikurangi dengan jumlah himpunan S semesta atau universal, dikurangi dengan jumlah anggota himpunan X, tadi yang tidak menyukai keduanya. Maka jumlah irisan dari himpunan A terhadap himpunan B sama dengan 29 ditambah dengan 27 dikurang 48 kurang 6. Maka banyaknya anggota himpunan A yang beririsan dengan himpunan B adalah 14. Mahasiswa yang memilih basket saja 29 dikurang dengan irisannya 14, jadi 15 orang. Sedangkan mahasiswa yang memilih voli saja adalah 27 dikurangi dengan jumlah irisannya 14, jadi 13 orang. Maka gambar diagram Venn yang kita bisa gambarkan adalah seperti ini. Banyaknya mahasiswa yang gemar bermain basket dan voli adalah 14 orang. Berikut saya lampirkan lambang-lambang dalam himpunan beserta artinya untuk bisa kalian baca. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.